Sangka atau sangkakala adalah jenis alat tiup yang terbuat dari cangkang kerang. Alat tiup ini disebut sangkakala karena bernama sangka, ditiup secara berkala atau bunyian berkala. Pada zaman dahulu, sangkakala biasa digunakan dalam saat-saat tertentu, seperti untuk memusatkan perhatian orang banyak ketika memulai berperang untuk mengumpulkan prajurit, dan juga digunakan untuk ritual-ritual tertentu, keagamaan, spiritual, magic, dan lain-lain. Dalam agama Hindu, sangkakala atau sang merupakan simbol kemasyhuran dan kemakmuran. Cangkang kerang ditiup saat melangsungkan upacara keagamaan, misalnya ritual puja. Mengenai peniupan sangka sebagai atribut peperangan disebutkan di sastra Hindu kuno yang disebut Mahabharata. Selain itu, sangka menjadi atribut dewa-dewi tertentu, misalnya Wisnu, Laksmi, atau Ganesha. Keong yang mengarah ke kanan dikatakan membawa segala macam berkah, terutama kekayaan materi. Penggunaan ritual dapat mencakup memandikan dewa, minum dari keong, atau penggunaan mantra untuk Dewi Laksmi. Ini adalah objek yang luar biasa yang menawarkan energi positif yang tinggi untuk kekuatan dan kemakmuran. Di dalam Islam, sangka atau sangkakala terbuat dari cahaya yang sangat putih yang menyerupai seperti tanduk yang diberikan Allah pada malaikat Israfil setelah diciptakannya bumi dan langit. Sangkakala ditiup malaikat Israfil sebagai tanda berakhirnya semua kehidupan di alam semesta. Di kehidupan manusia ratusan tahun yang lalu, Triton kanan adalah suatu benda yang berharga dan sekaligus sangat menakutkan bagi masyarakat, karena sangat berharga sering terjadi pertumpahan darah di antara masyarakat untuk memperebutkannya, dan juga sekaligus sangat menakutkan karena digunakan untuk ritual memperoleh ilmu hitam tingkat tinggi dengan cara membaca mantra yang ditiup di tengah lautan untuk membuka pintu istana iblis. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh peneliti peradaban kuno berkebangsaan Israel yang ahli menerjemahkan bahasa manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu, ditemukannya kotak kuno berusia 1200 tahun dari emas dan di dalamnya terdapat kitab yang terbuat dari kulit. Di bagian sampul luar terdapat gambar kerang Triton dan bagian dalam bergambar kalajengking dan telapak tangan. Setelah dipelajari makna setiap huruf lebih dari 3 tahun, hasilnya membuat dia sangat ketakutan dan gemetar. Karena kitab tersebut berisi rapalan mantra ilmu hitam yang diajarkan oleh iblis. Kitab tersebut adalah kitab sihir yang sangat jahat yang berisi perjanjian antara manusia dan iblis. Di kitab tersebut tertulis tentang kerang laut kanan sebagai media untuk bertemu iblis dan dengan merapal mantra. Setelah mempublikasikan hasil penelitiannya, peneliti tersebut raib dan tidak ketahui keberadaannya. Begitu juga dengan keberadaan kitab sihir tersebut, hingga menyisakan misteri sampai hari ini. Dan masih dari Israel, artikel yang ditulis oleh peneliti disebutkan bahwa Raja Solomon atau Nabi Sulaiman mempunyai triton putih di samping singgasananya. Digunakan dengan cara ditiup untuk mengumpulkan seluruh para jin yang ada di bumi. Di dalam artikel berbahasa Arab yang ditulis oleh peneliti berkebangsaan Mesir yang meneliti sejarah Mesir kuno, triton putih ditemukan diukir di sebuah patung kuno. Dari abad ke-19, triton karang digunakan untuk simbol status sosial orang super kaya. Karena kelangkaannya, biasanya triton kanan hanya dipajang dan dihiasi dengan rubi dan berlian. Triton kanan memang berharga mahal, tapi triton kanan putih tanpa noda dihargai sangat mahal. Triton kanan putih tanpa noda berharga 600 juta dolar sampai 800 juta dolar Amerika. Triton kanan putih tanpa noda yang paling dicari, karena itu dinamai kerang ilahi atau kerang langit.